Pemirsa, sudah bukan hal baru sejumlah tenaga kerja wanita menjadi korban pemerkosaan atau terlibat hubungan gelap di perantauan. Ya, namun bagaimana apabila mereka kemudian memiliki anak dari kondisi tersebut? Ironis, namun betul-betul terjadi ya. Ini sebagian TKI menyerahkan bayinya kepada calon penjual anak, bayi yang diambil dari TKI dengan imbalan hanya sekitar 5 juta rupiah, kemudian dijual dengan harga puluhan juta rupiah. Berikut penelusuran tim Selatan. Biasanya satu anak dijual berapa? Antara 25-30. Yang mahal ya yang bule-bule gitu anaknya. Saya belum menikah, terus kalau saya tiba-tiba pulang bawa anak, apa kata mereka gitu kan? Betapa lucu dan menggemaskan bayi-bayi mungil ini. Tetapi sungguh malang, kehadiran bayi-bayi tak berdosa ini ternyata tidak diharapkan. Mereka adalah anak-anak dari tenaga kerja wanita yang menjadi korban pemerkosaan ataupun hubungan gelap dengan warga di perantauan. Makhluk-makhluk mungil ini pun menjalani masa pertumbuhannya di tempat penampungan. Namun, mereka masih dapat dikatakan beruntung karena sebagian bayi-bayi lain justru berakhir di tangan calon penjual bayi TKI. Modusnya sederhana. Mendekati para TKI yang terlihat hamil atau membawa anak keturunan Timur Tengah. Tim investigasi Migrant Care telah mengendus perdagangan bayi TKI ini sejak lama. Ya, mereka mendekati di bandara. Jadi ketika mereka pulang, kelihatan membawa anak, itu akan didekati terus, dipepet terus sama calo-calo itu. Ditanya misalkan ini orang tuanya, bapaknya di mana dan sebagainya gitu. Kalau nanti sambil ya dikasih apa ya, olok-olokan gitu. Nah, lama-lama mereka, ibunya kan malu juga gitu kan, dipengaruhi oleh calo itu. Nah, ketika malu itu mereka udah punya kesempatan untuk misalkan ya udah anaknya saya kasihkan ke saya, nanti saya carikan orang yang mengadopsi dan gitu. Dan dengan imbalan, tentunya dengan imbalan uang gitu. Tim TV One mencoba mencari tahu keberadaan para calo tersebut. Ternyata sebagian dari mereka umumnya merupakan sopir mobil pengantar TKI. Waktu yang panjang selama perjalanan mengantarkan TKI ke daerah asalnya dimanfaatkan oleh para calo untuk bertanya mengenai latar belakang si bayi dan membujuk mereka untuk menitipkan bayinya atau menyerahkannya dengan imbalan sekitar 5 juta rupiah saja. Ini dari perantauan kan, ya istilahnya ada curiga, oh ini anak pikiran negatif pasti. Ini anaknya mbak, saya perkenalkan ya gitu. Iya ini anak saya. Terus saya terlibat obrolan ini mau pulang kemana mbak? Mau pulang tapi takut sama orang tuanya mungkin kali dia. Terus akhirnya dia juga menawarkan diri cari kosan, terus cari pengasuh. Ya udah saya cari ini. Akhirnya ada adik saya suka ngasuh juga. Saya sendiri juga kadang siang ada di rumah saya asuh. Udah gitu 2 minggu dia jenguk, ngasih uang susu, uang ini, ada ngasih ya isinya gaji lah buat saya sekitar 5 juta satu anak. DJ mengaku jual beli anak TKI sudah terjadi sejak lama di terminal TKI demi mendapatkan untung. Bayi TKI kemudian dihargai 20 hingga 50 juta rupiah. Iya karena pengen job tambahan kan, dijadikan bisnis juga buat dia. Jadi selain kerja sebagai supir, kadang ada yang joki calo-calonya itu yang nyari penumpangnya. Ya itu sampingannya ya, kadang-kadang bayi gitu, anak. Ya banyak kan dibawa ke rumah dulu, misalnya langsung transaksi di situ, diantarin pulang kan itu ibunya, bayi langsung dibawa.
ada yang langsung istilahnya jual murah lah, dia juga mungkin nggak butuh anak atau gimana, sudah jual. Alasan tak sanggup menanggung malu dan demi menjaga nama keluarga ternyata dapat membuat naluri keibuan hilang. AR, TKI yang bekerja di Singapura, sengaja menyerahkan anaknya kepada seorang calo begitu tiba di terminal kedatangan TKI Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nggak ada niat buat ngerawat sendiri, karena orang-orang rumah taunya makanya saya belum menikah. Terus kalau saya tiba-tiba pulang bawa anak, apa kata mereka gitu kan, tetangga kiri kanan, terus mama juga, saudara-saudara, saya pikirnya ke situ, belum lagi teman-teman kan. Daripada saya malu, ya udah, sebenarnya tega nggak tega, cuma kita memang harus lepas karena nggak mungkin selamanya dia diurusin sama si kan gitu. Terus mau dioper alih ke orang pun tanggung-tanggung Mbak, jadi saya serba salah. Kalau saya oper ke orang-orangnya belum tentu bisa sayang seperti si ini. Lebih baik ya udahlah, lepas aja, berani bayar berapa, terus dicariin orang yang benar-benar mampu gitu. Ironis memang, menyerahkan buah hati yang merupakan titipan Tuhan kepada calo penjual bayi menjadi pilihan para TKI atas berbagai alasan. Perlu komitmen kuat dari pemerintah untuk mencari solusi yang tepat untuk mengantisipasi makin maraknya jual beli anak TKI.